Cik. Iya. Ayo tahu sana. Iya. Oh, saya ingat. Selamat Taufik Pak, yang hijau kitabnya halaman 43. 9 baris dari atas yang muka kurung. Itu tadi Hijau. Hijau. yang hijau. 9 baris dari atas. Yang hijau. Pak. Enggak. Halaman ini tahu Pak Haji? Tadi belum sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada termukarami jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kajian sudah dimulai baca zikir tahlil di hari kubur. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya dan menjadi hadiah buat arwah-arwah di kubur kita. Dan mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah kita untuk semua guru-guru kita, para ulama, para pemimpin. Ada haji ini ada kalimat saya berkata Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa hadiyatul kiram al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى عليك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يوم شهاد الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب الدين عن جميع بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأمور مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa yajuju al-fitru li musafirin safar qasrin bi ayakuna tawilan wa farqa al-imrana wa nahwahu qabla al-fajri alama afadahu ramli wajalika bin nafsi wal ijma'i duna safarin qasirin wa safarin maksiatin wa kulli ma la yubihul qasra afada jalika Ibnu Hajar. Wa yajuzu dan boleh al-fitru
tidak berpuasa. Berbuka artinya tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Satu, limusafirin safaron muslim. Limusafirin bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, entah dia mudik pulang kampung, entah dia melakukan perjalanan karena memang pengen nemuin orang tuanya, saudaranya di bulan Ramadan, asal safarun muslim. Jadi perjalanan jauh yang sudah dibolehkan melaksanakan qashar sholat di qashar. Perjalanannya minimal 85 km. Di bawah itu tidak sah dan tidak boleh. Biayakuna bahwa ada itu orang yang melakukan perjalanan satu tawilan, perjalanannya jauh, jalan tol, tawil tol, ya. Perjalanannya perjalanan panjang, perjalanan jauh. Wafarokal imronan dan melewati ya banyak kampung al-imron dan keramaian, pemukiman namanya jauh. Wanawahu dan lain sebagainya namanya perjalanan. Asal jalannya qoblal fajri sebelum subuh. Ya, melakukan perjalanannya berangkatnya sebelum subuh. Alama apa darurli atas perkara yang telah menjelaskan akan keterangan tadi. Ar-Ramli menurut Syekh Ramli baru boleh tidak melaksanakan puasa ketika melakukan perjalanan jauh, akan melakukan perjalanan jauh, melakukan perjalanannya sebelum subuh. Ya pokoknya sebelum subuh itu mau dia setengah jam lagi, seperempat jam lagi, intinya berangkatnya sebelum subuh. Puasa yang lebih bagus kalau buat ini rukhsah, dispensasi pelonggaran. Ya kalau mau puasa ya males saya bodoh-bodoh. Saya akan dibawa puasa aja ya bagus. Nggak perjalanan jauh-jauh puasa. Wajarika yang demikian itu ya, bolehnya itu binasi dengan nas. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, hadis dijelaskan, dan dalilnya satu Al-Quran, dua hadis, wal ijma, tiga ijma, sepakat semua ulama. Ketika orang melakukan perjalanan jauh, satu asal berangkatnya sebelum subuh, boleh dia tidak berpuasa. Duna nggak boleh safarin qasirin, perjalanan tidak jauh, ya perjalanan dekat di bawah 85 km nggak boleh, haram. Tetap namanya mukim. Mukim tidak sedang dalam area perjalanan jauh. Di Depok Jawa Barat. Dan kenapa pasar kayu banyak.
Jangan di kampung kita juga banyak yang ngumpet-ngumpet ke puasa. Iya. Gak boleh samarin posirin perjalanan yang dekat, gak boleh, haram. Atau perjalanan jauhnya wasamarin maksiatin perjalanan jauh yang maksiat. Mau mana? Mau ke Danau Toba? Nah, ngapain? Mengajak selingkuhan biar aman ke sana. Maksiat perjalanan nggak bisa ke Bali, ke pantai, dari puasa. Tujuannya berbeda. Ngesaparin maksiat itu. Ya puasa wajib puasa. Iya orang maksiat dosanya. Ya, puasa ya tetap berpuasa. Kalau untuk berpuasa dosa, nggak ada dosa. Karena perjalanan maksiat, perjalanannya ingin berbuat dosa. Pokoknya wakuli malayubihul qasra. Semua perjalanan layubihu yang tidak diperbolehkan al-qasra sholat. Kan kalau perjalanan maksiat juga sholat tidak unsur juga. Jadi kalau kita perjalanan jauh, wah saya berangkat, katakanlah ke Medan, buat apa nonton konser, tetap tuh sholat juga ada istilah boleh dikosong kemudian. Ya, lihat artis, karena adanya di Medan, pertunjukannya di Medan. Nonton di sana, ya, atau baru pengen berjudi di Macau, Cina misalnya, jauh. Sholat nggak boleh dikosong, puasa nggak boleh ditinggalkan. Pokoknya segala perkara yang nggak boleh kosong. Jadi kalau orang melakukan perjalanan maksiat nih, sholat pun gak ada rusuh, tetap apa adanya. Ya, sholatnya harus lama, sempurna. Apa ada cerita kalau membedakan keterangan tadi, Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar ini tokoh utama dari Imam Syafi'i, pasti Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, itu nomor 1. Wa lam yashqa alaihi shaumu, meskipun tidak berat alaihi atasnya shaumu berpuasa, angka berat rasanya. Saya bisa naik pesawat berhasil, saya bisa naik kereta yang mahal, bisnis, eksekutif, nggak berat. Walaupun nggak berat, dia menjalankan puasa boleh. Intinya dia melakukan perjalanan jauh boleh. Kalau boleh berarti terserah dia. Dia mau berpuasa silakan, nggak berpuasa ada rusuh, ada dispensasi, meskipun tidak berat. Tapi kalau merasa kalau enak puasa apa saja kayak punya utang, ya udah lebih bagus puasa. Jangan saya banyak yang kayak gitu, kita mungkin siapa puasa setiap yang mungkin di Bali. Saya kalau lebih enak berpuasa, dan ya udah bisa berpuasa. Agama sudah memperkenankan gitu, aturan sudah membolehkan. Kalau asbaha mukiman, maka jika di waktu subuh pagi-pagi mukiman, dia masih di kampung halaman mukim itu ya. Jadi kalau pagi hari, ya pagi hari dia masih mukim, masih di kampung halaman, belum melakukan perjalanan jauh. Kan tadi mestinya melakukan perjalanannya sebelum subuh. Ini mah subuh masih kita sholat di musola kita, ya masih sholat di masjid
kita. Masih mukim namanya. Sungguh masih mukim. Cuma kemudian sama dia melakukan perjalanan jauh. Barulah dia melakukan perjalanan jauh sampai jam 7, jam 8. Dia melakukan perjalanannya. Para yutiru itu nggak boleh berbuka, nggak boleh nggak berpuasa. Intinya kita berjalan dari kampung lewat kampung kita, ya, bukan melihat dari semennya, sebenarnya bisa jadi jam 9, apa jam 10, tidak masalah. Kita keluar dulu dari kampung kita. Sama ketika kita melakukan perjalanan jauh, juga keluar dulu dari kampung kita. Kemudian dia baru melakukan perjalanan jauh, ada yang tiru itu maka boleh yang gak berpuasa. Anak bukan yang berpuasanya itu orang ibadah pun ijtama biasa padua betul. Dia melakukan ibadah puasa ijtama yang mengumpulkan pihak pada ibadah tadi asapahu perjalanan jauh wal hadaru dan hadirannya ada di tempat, ada di rumah. Dan saat itu dia wajib puasa sebelum melakukan perjalanan jauh. Dia wajib puasa. Tagola mana awal itu, maka menangkan akan kita kalau ada yang hadirnya walaupun sedikit, hadir itu artinya masih di rumahnya. Kita masuk puasa, ya tiba-tiba dibatalin pas melakukan perjalanan. Itu pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, jadi baru boleh melakukan baru boleh tidak berpuasa kalau berjalannya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh sudah keluar dari pengalaman kita. Ya, syukur ada apa namanya, karena subuh dalam seperempat lagi kita sudah keluar dari kota. Pendapat yang keluar ya, pendapat yang keluar itu saya remaja, saya hobi, pendapat yang ini. Tapi apalah Al-Muzani, kata Imam Al-Muzani, ya bilang al-fitru kalau Imam Muzani dalam Imam Al-Muzani, ya jujur bolehlah baginya al-fitru berbuka. Jadi walaupun berangkatnya udah subuh, boleh berbuka. Berbuka itu bukanya puasa dulu, bisa jadi kan berangkat batal, jadi puasa. Kemudian kalau yakin dia melakukan perjalanan, udah keluar, boleh berbuka. Kiasan karena dikiaskan, dianalogikan, disamakan alaman asla seliman atas orang yang hari-hari masih puasa. Dikiaskannya Amarilo, jam 9 dia sakit. Kan boleh dia, karena sakit nggak melanjutkan puasanya. Karena sakit dia butuh minum obat, boleh. Ya. Jadinya puasa kan nggak mungkin tuh antara ibadah antara dia puasa dan tidak puasa. Jadi kami pendapatnya kuat kayak gitu. Kalau pendapatnya tadi enggak ada perbedaan pendapat. Kalau pendapatnya seperti itu. Nah, benar seperti itu. Lau asbahal musafiru sohiman. Jikalau asbah di pagi hari al-musafiru, orang yang melakukan perjalanan jauh sohiman, berpuasa, falahu al-fitru, maka boleh baginya al-fitru berbuka, dia tidak berpuasa. Li'ana sababal murah kosong karena disebab penyebab dibolehkannya, penyebab mendapatkan dispensasi, mendapatkan kelonggaran, mendapatkan kosong
mau jujur, penyebabnya ada. Penyebabnya ada. Yaitu penyebabnya tadi, ya penyebabnya dia melakukan perjalanan jauh. Wakila merasa tidak layak juga boleh buat. Kali yang tadi gak ada masalah sama sekali dengan sebelum. Kali ini saya menjadi membolehkan kalau perjalanan sesudah subuh. Tapi puasa pun kita kalau benar-benar keluar dari kampung kita, takutnya begitu sampai saya jadi perjalanan jauh enggak. Puasa enggak dibagi oleh telepon. Ini anak sakit. Ini yang enggak boleh gitu. Ya jadi. Wakilah lain itu. Walau aku mengandai seseorang mungkin. Walau aku malu sambil andai mungkin itu orangnya musafir harunal itu haram baginya tidak berpuasa ada sahih menurut pendapat yang sahih. Ya, ketika dia berangkat misalkan Yogyakarta kemana sampai soalnya mungkin niatnya seminggu, niatnya lebih dari 2 hari, udah di sana mesti wajib puasa dia. Sama dengan kalau orang melakukan perjalanan jauh nih, ya. Tapi tujuannya misalnya lebih dari 4 hari di sana, begitu sampai di tempat sholat harus tamam. Nggak boleh sholat di kosong di Jakarta, kecuali niatnya di sana cuma di bawah 4 hari, 3 hari, 2 hari. Selama di situ kita masih musafir, kita masih boleh sholat kita di Jakarta di kosong. Tapi kalau sudah niat berapa hari di Yogyakarta, saya 5 hari, itu sampai di sana pokoknya udah gak ada dosa. Ya di sana wajib puasa, di sana pun sholatnya harus tamat, sholat sempurna, karena niatnya juga 5 hari. Walaupun akhirnya baru 2 hari harus pulang, tetap karena yang itu niatnya. Lijawabi sababil ibadi, karena hilangnya kan penyebab dibolehkannya berbuka, dibolehkannya tidak puasa hilang, nggak berlaku lagi. Wabi seluruh musafir filmi, dan seperti orang yang melakukan perjalanan jauh filmi dalam hukumnya sama apa yang sama? Al-maridu, orang yang sakit. Ya, jadi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Ya, pokoknya nanti sakitnya menjelaskannya. Apabila jadikan pulau al-musni pulau menyatakan akan seperti musafir ini pulau seluruhnya al-musni imam al-musni. Ya, jadi satu sakit yang wali maridin bagi orang yang sakit, wahamilin perempuan yang hamil. Ini perempuan ya, ada laki-laki yang hamil. Perempuan yang hamil, wakorni adit perempuan yang sedang menyusui anaknya. Dia perempuan. Sakit tadi bisa lakukan perempuan. Ya suku yang terasa berat, menyulitkan aisomo, menjadi berat puasa tadi karena dia sakit. Apa karena dia sedang hamil, sedang mengungkapkan hamilnya berat dia, atau dia sedang menyusui anaknya. Boleh alaihi atas mereka semua yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, masa kotaan, karena masa kotaannya merasa berat, laku tamalu yang tidak bisa ditanggung. Ayat adatan menurut adat tidak jadi kalau imam azadi menurut adat
hindari belajar kalau ini lebih berat. Ya, baru dianggap masyarakat berat yang ketika sakitnya tujuh tayamuman. Dia dibolehkan tayamuman itu mudah banget jalan juga, tidak susah. Kalau berarti belajar dan sakitnya parah, berat. Ya, kalau tadi ya menurut saya menjadi itu asal saya jaya itu menurut adat ya. Kaan wasiat kita saumi seperti dia khawatir. Kaan wasiat yang masih takut nih orang. Mina saumi dari puasanya satu batin lambat sembuhnya karena dia dikasih obat harus minum obat. Nah, ini kalau dia puasa otomatis sebagian minum khawatir sembuhnya lama, agak sulit sembuhnya. Jadi boleh al-fitru tidak berpuasa. Kalau sakit boleh gak berpuasa, perempuan hamil boleh gak berpuasa, khawatir nanti perkembangan bayinya mungkin, ya, ataupun perempuan yang sedang menyusui boleh gak berpuasa. Wayal jamu kula mutarafisihin, dan mesti akan semua yang mendapatkan rukhsah tadi, mendapatkan dispensasi tadi, bil fitri boleh tidak berpuasa, dan mesti baginya niat ta'awusi. Niat dalam artinya mengambil rukhsah, mengambil dispensasi. Dalam arti saya berpuasa bukannya melanggar, tapi saya tidak berpuasa karena ada rukhsah dari agama. Agama memberikan pelonggaran, harus tahu itu. Ketika dia melakukan itu, ketika dia tidak berpuasa, dia harus tahu. Jadi harus ada ilmu. Kenapa tidak berpuasa? Kita tahu saya sakit dalam hati kita. Saya berpuasa dalam hati kita, saya berpuasa. Dan harus tadi ya jawab, mesti niat mengambil rukhsah. Kenapa saya berpuasa, saya melakukan perjalanan yang jauh. Ya namanya adalah membedakan al-fitrul baru berbuka tidak berpuasa yang dibolehkan antara dan selainnya dari berbuka yang tidak dibolehkan. Saya mah tidak berpuasa juga karena dibolehkan oleh agama. Apa sakit? Apa berbuka? Hamil? Apa berbuat menyusui? Apa lagi melakukan perjalanan jauh? Nah, telah mengingatkan ala jadikan atas yang demikian itu bahwa ya jamu tadi mesti niat mengambil rukhsah mengajar di Abdul Jawad. Jadi dalam kitab Abdul Jawad jangan cuma mengajar, itu harus niat mengambil rukhsah, dan mengambil dispensasi kelonggaran tadi. Jadi sakit yang tadi dikhawatirkan lama sembuhnya atau bertambah sakitnya. Tapi kalau sudah bilang apa itu jangan, apa itu puasa ini sih bilang. Yang sakit, bilang-bilang begitu doang. Apa sakitnya? Kenapa kita berbuat sakit? Gatal-gatal itu juga gatal doang. Orang kan nyambung gitu mah. Masih bisa lari, bisa kemari. Tadi khawatir tambah lama sembuhnya. Ya lepas mata buah. Nggak ada sakit lepas juga. Alasan lepas. Ini biar puasa. Kenapa berpuasa kita lepas ya berpuasa? Ya, pengen puasa tapi gagal terus. Alasan lepas. Ini baterainya betul gitu.
Makan boleh. Harus selalu sembuh, harus selalu puasa. Saya kalau puasa, nama saya kalau puasa suka lemes. Kalau puasa suka lapar, saya puasa. Itu punya orang puasa. Ya itu juga bermasalah emang sedang-sedangnya itu sih. Kalau setiap berpas dimulai berbuka, waduh, semua orang kayak puasa. Begitu jual lemes banget gitu dah. Wajib alaihi atas mereka semua tadi yang sakit, yang musafir atau perjalanan jauh, yang menyusui atau yang hamil, wajib alaihi atas mereka al-qadha. Wajib qadha itu utang, wajib membayarnya. Apa? Indah zawali ajalihim, ketika sudah hilang ujur-ujur mereka. Yang sakit sudah sembuh, yang melakukan perjalanan jauh sudah di rumah. Kalau melakukan bayar-bayar, Itu dosa, apalagi puasa. Kalau secara sengaja tidak berpuasa, nggak ada ujur, kata Nabi, meskipun dibayar seumur hidup nggak bakal berbayar. Kalau dia mengaku, habis itu sudah mati dia. Kalau itu sengaja aja, nggak tetap nggak sengaja. Wajibu apa itu wajib melakukan niat di malam hari. Wajib, jadi niatnya mesti malam hari. Artinya mengingatkan harus malam. Watahiru, dan satu wajib malam hari. Yang kedua wajib menyebutkan, menentukan niatnya dalam niatnya. Harus disebutkan, puasa apanya disebutkan. Karena tadi itu ada tabiat itu bahwa niat bainan akhiril qulubi wa awalil qulubil fajri. Jadi tabiat itu adalah niat menjalankan atau melaksanakan niat bainan akhiril qulub, waktunya antara akhir terbenamnya matahari masuk maghrib, wa awali turbil fajri, permulaan terbit fajar. Jadi kapan yang namanya malam itu begitu udah masuk waktu maghrib, udah tuh. Jadi begitu ada ajar maghrib, Allah cerita. Nama itu Sogodin, dari Pak Bisari, Ramadan. Saya niat berpuasa, udah boleh. Ya, orang-orang yang berpuasa dia langsung niat lagi berbesok, nggak apa-apa. Ya. Boleh berentang waktunya sejak masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh, terserah kita. Intinya malam. Ya. Kita terserah dia mau buka dulu, nggak buka dulu, secara boleh tadi. Mana ada orang semangat banget. Ya. Orang-orang kalau nggak kasih itu gimana? Nawat itu Allah dia. Semangat banget. Jadi waktunya itu ya waktunya. Mau maghrib boleh, mau sebelum tarawih boleh, di tengah waktu tarawih boleh, sesudah tarawih boleh, sesudah witir boleh, waktu sahur boleh, ini sebelum subuh aja. Ya, boleh saya selalu belum niat nih, 5 menit lagi subuh. Imsak, saya belum niat, nggak apa-apa, niat aja. Kalau kita mah, kenapa? Pas terawih, kelar terawih supaya ingat aja, ingetin semua ada bareng. Ya, kalau kita udah maghrib
Ini orang apa? Saya udah tadi habis buka puasa langsung saya niat lagi. Udah. Intinya malam. Jadi di situ malam itu begitu masuk waktu maghrib dan sebelum subuh terserah dari berapa saja bebas. Maka orang-orang yang ada yang habis kelar sholat tarawihnya barunya atau kelar witirnya barunya terserah. Ya. Kalau di musola saya kan begitu kelar witir, kelar semuanya terakhir ya di Jumat baru-barunya buat beda-beda terserah. Kalau di sana habis tarawih sebelum witir terserah, bebas-bebas saja. Kalau di sini nggak sah. Apa namanya? Paling orang agama jika membarengi ada agama salah satu dari terbenam matahari dan masuk waktu dari guru dan Jawa, dari guru dan awal terbit subuh masuk waktu subuh. Kalau dibarengi bagaimana? Ya, begitu maghrib itu Allah Akbar langsung niat atau begitu subuh langsung niat bagaimana? Al-Syakha tidak atau ragu dalam niat ilmu corona dalam coronanya lam yang tidak sah. Ya, ragu-ragu niat enggak. Jadi harus yakin sama dengan sholat itu harus yakin bahwa kita sudah niat. Begitu di tengah-tengah kita lagi sholat dan berdoa, nanti saya udah niat atau belum ya langsung batalin. Karena nggak boleh ragu dalam niat, nggak boleh ragu. Tidak sah. Ihilatu malam sakapnya berbeda. Perkara kalau saka andai ragu seorang pihak di dalam niat pada niat pihak dalam muqaddamah pada niat setelah niat. Tapi saya udah niat cuma apa di malam apa sebelumnya udah Ausaka atau dia laku naharon hal nawalaiman di siang hari dari malam sebelum malam belum sih atau pas masih malam itu saya niatnya atau jangan-jangan sudah subuh siap-siap lagi mikirin begitu. Buat ada dan dia ingat ngobrol dulu ternyata sebelum maghrib. Nah itu mah nggak ada masalah. Ya. Yang penting dia udah niat, cuma ragu, buat yakin kalau yakin baru. Dari malam saya niatnya pas habis ini yang saya ada subuh itu mah nggak sah. Ada orang apa yang puasa habis malam baru dosa gede dosa walaupun dia nggak niat wajib imsak artinya sama persis dengan orang berpuasa dan dia udah pahala itu sama dengan orang berpuasa tapi bedanya dia wajib kodok ya nama berpuasa dengan niat dosa itu dosanya dosa gede itu kan wajib imsak itu tidak makan, tidak minum sama dengan orang yang berpuasa cuma bedanya ini gak ditutup puasa oleh agama malah ya sama yang membedakan dia wajib kodok itu yang gara-gara lupa niat kan gak boleh ketika sama lupa niat ya kalau saya lupa niat lupa niat orang tidak imsak ente harap makan ente harap minum wa amat tayin ada pun tayin itu menyebutkan namanya menentukan bahwa maka tayin itu ayyinal manuia meniat apa menyebutkan al-manuia orang yang niat min fardin
Ramadannya sebutkan. Nah, Ramadan saya niat puasa dulu Ramadan. Sebutkan tuh. Karena puasa wajib itu mau najri, puasa aja kan wajib. Mau kifaratin puasa kifarat kan wajib. Kan puasa wajib ada 3. Ada puasa Ramadan, ada puasa najar, ada puasa kifarat. Najar itu jadi janji sama Allah. Kalau proyek saya keluar, saya akan puasa nih. Ya selama bulan depan saya akan puasa selama seminggu. Benar keluar proyeknya. Wajib puasanya itu kalau udah janji. Dan ya wajib niat juga. Wajib niat saya yang puasa pada bulan aja. Ini juga Ramadan kayak gitu. Hanya namanya bersama maghrib, naik pagi sahri Ramadan disebut ya. Udah saja melaksanakan puasa pada di bulan Ramadan. Tapi kita punya puasa bulan Ramadan itu. Kalau meninggal, Ya, kalau misalnya puasa saya yang puasa sekali, dia bisa meninggal. Nah, kalau puasa menang PT itu, dan dia bisa meninggal. Puasa terus sama PT, sampai kiamat. Jadi kita takut itu puasanya. Pertanyaan saya teman-teman aneh-aneh ya. Gimana kalau kita udah niat, besok meninggal. Coba itu. Puasa selama-lamanya coba. Selama-lamanya. Masa dibilang, oh kalau meninggal boleh berbuka, boleh tidak puasa. Ayo boleh berpuasa. Al-Kifaratin atau puasa kifarat kan wajib dulu. Ada kifarat sumpah, ada kifarat namanya kifarat sumpah, ada kifarat yamin. Ya. Kalau kita ngajar yang jelek-jelek wajib dilanggar dan diganti dengan puasa. Kita ngajar misalnya ada kalau anak gadis saya ada yang melamar, ya saya punya pesta miras lah. Takut sama itu wajib dilanggar. Gimana dok? Saya selalu belum ngajar ini, belum ngajar. Itu mah ngajar yang wajib dilanggar dan puasa wajib puasa 3 hari atau ganti ya dengan memberikan pakaian atau memberikan makan pada ya beberapa orang istri itu ganti aja ya nggak boleh dilakukan. Iya wajib. Sebenarnya dari dulu saya jadi kayak gitu.